Waktu Tuhan. Ngeri sebenarnya judul ini. Lalu ini pasti membuat kita langsung terhubung dengan satu judul lagu yang bila sesuatu terjadi itu seizinmu dan itu pasti yang terbaik untukku. Saya lupa bagaimana nada syair lagu itu. Tapi jujur saya tidak setuju dengan lagu itu. Begini Bapak Ibu, saya mengawali dengan kalimat ini. Kira-kira kalau ditanya untuk kita semua, COVID-19 yang sedang terjadi, wabah, jatuhnya pesawat Sriwijaya kemarin, saya berharap dari antara kita mungkin tidak ada yang jadi korban. Keluarga kita mungkin. Banjir di Jakarta, banjir di Kalimantan Selatan. Terorisme, bullying, diskriminasi agama. Apakah itu izin Tuhan? Ini. Kalau dikatakan dalam lagu, semua yang terjadi itu engkau izinkan, bila sesuatu terjadi, engkau izinkan itu yang terbaik. Naif, bagi saya pikiran naif. Naifnya gimana? Mungkinkah? Kalau mungkin terjadi pada diri orang lain, kita gampang mengatakan demikian. Itu seizin Tuhan, itu kehendak Tuhan. Tapi coba itu terjadi pada diri kita sendiri, mampu nggak kita sampai ke situ? Bukan masalah mampu atau tidak mampu, tetapi benarkah itu? Benarkah Tuhan yang memang mengizinkan anak Anda dibully? Benarkah Tuhan yang memang mengizinkan teroris menggorok leher saudara-saudara kita di Palu kemarin? Benarkah Tuhan yang mengizinkan pesawat Sriwijaya jatuh? Saya pribadi, seorang Romo, saya mempertaruhkan iman saya untuk mengatakan tidak demikian. Dan karena itu saya tidak setuju dengan lagu itu. Saudara-saudari, saya tidak tahu apa yang sekarang sedang terngiang-ngiang di pikiran Anda sekalian, tapi mari kita ikuti ulasan ini. Saat semua ditempelkan kata Tuhan, maka diskusi atau perdebatan manusia kita berhenti. Sedikit-sedikit asal sesuai kehendak Tuhan, atas seizin Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Kata-kata itu menjadi kunci untuk mengakhiri perdebatan. Kita nggak akan berdebat lagi kalau sudah seperti itu. Bahkan mengakhiri kebimbangan kita, mengakhiri analisa, bahkan juga untuk membungkam. Ini, kalau katakan di dalam 10 perintah Allah, 10 ini 5, 10. 10 perintah Allah dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini salah satu dosa sebenarnya. Dosa kalau kita sedikit-sedikit bilang ini seizin Tuhan, ini seizin ini. Tuhan mengatakan, tidak sesederhana itu. Saya nggak pernah bermaksudkan hal seperti itu. Lalu apa kira-kira jawaban kita? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, itu salah satunya juga menyangkut itu. Apakah kalau sedikit-sedikit Tuhan itu salah? Itu menjadi salah ketika kita memposisikan Tuhan secara halus sebagai kambing hitam. Sangat halus memang, kelihatan sangat rohani, sangat spiritual. Oh, itu memang kehendak Tuhan. Ini waktu Tuhan. Sangat halus. Tetapi itu cara paling halus untuk mengatakan Tuhanlah penyebab semuanya. Tuhanlah kambing hitam dari ini semua. Ini. Tuhanlah penyebab persoalanku. Tetapi kita ungkapkan secara halus dengan bahasa yang sangat spiritualis. Nah, saudara-saudari, maka saya berani katakan begini ya. Mengapa saya berani katakan begini? Dalam bingkai iman kita bicara iman Katolik. Tuhan itu, Immanuel kita katakan demikian. Tuhan itu beserta kita. Dia tidak terpisah dengan kita. Dia bukan penonton yang berjarak. Dia bukan penonton. Dia nyatu bersama dengan kita. Jalan bersama. Dia bukan seperti pemain layangan yang mengendalikan kita naik atau turun. Atau sesekali kalau anak-anak itu bermain layangan, seperti saya masih kecil, diadu antara layangan satu dengan layangan yang lain. Tidak demikian, dalam bingkai iman kita, Tuhan itu berdinamika bersama kita. Ini. Dia berdinamika. Dia bersuka dan bersedih bersama kita. Katakan amin di hatimu kalau kamu percaya ini. Tuhan itu bersama kita, dia berdinamika dengan kita, dia bersuka, berduka, bersedih, bergembira bersama kita. Dia sahabat, dikatakan demikian. Dia Bapa. Apa itu Bapa? Bapa itu relasi ayah dan anak. Tidak ada ayah yang menjadi penonton bagi dinamika pergumulan anaknya. Ya. Kita bisa melihat bagaimana indera batin kita masing-masing sekarang dalam memahami Allah. Apakah dalam doa misalnya, saudara-saudari, kita membayangkan Allah yang jauh, Allah yang menonton kita, atau Allah yang sedang merengkuh, mendekap kita?
Saya tidak tahu bagaimana ketika Anda berdoa, ketika lilin dipasang, dan Anda mulai berdoa, apakah Anda membayangkan sebagai seorang pemohon yang memohon di hadapan Allah yang jauh, atau sedang bercakap dengan Allah yang sedang memelukmu di sampingmu? Ini. Batinmu ngomong apa di situ? Kira-kira bayangan kita, imajinasi religi kita ketika berdoa, Tuhan yang berjarak atau Tuhan yang sedang mendekap? Tuhan yang kita sedang bersandar pada Tuhan dalam relasi doa, atau sebagai Dia yang jauh di atas sana? Ataukah jangan sampai kita membayangkan Allah seperti seorang pemain game yang mengarahkan tombol-tombol, dan Allah yang sedang bertarung dan berjuang, atau Allah yang sedang bertarung dan berjuang bersama kita, dan kita dalam doa mohon, arahkan tombol ini ke sana supaya saya bisa ini. Apakah demikian? Nah, itu yang mau saya ulas dalam konteks atau tema waktu Tuhan ini. Ya. Nah, saudara-saudari, pemahaman kita mengenai Allah itu juga akhirnya berpengaruh pada doa-doa kita. Ini juga yang akhirnya berpengaruh pada syair-syair yang kita pilih. Ini juga yang akhirnya berpengaruh pada syair-syair lagu yang kita buat. Karena itu, seorang Katolik, itu gereja Katolik lebih tepatnya, tidak mudah untuk mengakomodir sebuah teks syair lagu menjadi bagian dari liturgi, karena unsur ini. Seringkali orang membawa penafsiran wahyu-wahyu pribadi yang kita tidak tahu filternya seperti apa, sehingga menghasilkan teks-teks lagu yang sebenarnya tidak searah dengan visi Yesus Kristus. Itu kita perlu hati-hati. Persekutuan doa karismatik biasanya menggunakan lagu-lagu pop rohani. Saya minta untuk coba sesekali dibahas lagu-lagu ini sesuai dengan irama Katolik atau tidak. Itu studi itu perlu supaya iman kita tidak membelok ke arah yang salah. Doa itu kita hayati sebagai relasi atau sebagai aksi pribadi. Ini doa menjadi sebuah kerinduan, menjadi sebuah kita betah dalam berdoa kalau kita memahami doa sebagai bagian aku berelasi dengan Bapa. Kenapa Yesus bisa semalam-malaman berdoa? Ngomong apa saja Yesus itu? Kalau kita baca dalam Injil, semalam-malaman. Kalau malam itu, anggaplah ada 6 jam lah misalnya. Kita mampu nggak ngomong-ngomong terus 6 jam? Ternyata doa bukan hanya sekedar aksi-aksi verbal kita, tapi menyangkut relasi, menyangkut kehangatan, menyangkut merasakan Tuhan yang sedang mendekapku. Doa sebagai percakapan batin dua orang yang bersahabatkah? Atau doa sebagai aksi monolog yang bermuatan tuntutan? Ini. Jangan sampai doa kita itu seperti teater monolog yang isinya tuntutan-tuntutan tok. Ya. Kalau kita tidak paham dengan Allah, maka tak heran kalau kita memandang Allah sebagai sosok yang harus dibujuk rayu, sebagai Dia yang harus diberi sesajen, sesembahan, dan lain-lain. Tak heran pula kalau kita menjadi lelah dan bisa mati rasa dengan Allah. Anda tentu memiliki pengalaman di mana banyak orang yang kemudian apatis dengan iman, apatis dengan Tuhan. Banyak, pasti. Nah karena ini, kalau pemahaman Allah tidak benar, maka orang akan menganggap Tuhan itu sebagai sosok yang harus kita rayu-rayu, atau Tuhan itu sebagai sosok yang harus kita beri sesajen dalam tanda kutip, saya bukan maksud mengatakan teman-teman kita yang Hindu, tetapi sesajen dalam pengertian, aku beri sekian Tuhan, supaya kau beri aku sekian, begitu. Nah orang juga bisa mati rasa, menjadi lelah dengan Tuhan. Nah saudara-saudari, selanjutnya dalam tema waktu Tuhan ini, mungkin Anda pernah nonton juga salah satu video di YouTube saya mengutarakan ini. Dalam penuturan Markus, dia seorang penginjil, Markus itu adalah Injil pertama sebenarnya, kita menjumpai pernyataan roh memimpin Yesus ke padang gurun. Markus ngomong begitu, roh memimpin Yesus ke padang gurun. Dan di padang gurun itu Yesus dicobai. Seakan-akan ada kesengajaan ilahi, saya katakan begitu, yang membawa Yesus ke situasi di mana ia akan dicobai. Nah, kata-kata ini
Itu harus menjadi bingkai iman kita juga. Kenyataan yang kita sedang hadapi, problem, kepahitan, duka cita, kesulitan, kegagalan, jatuh kita, yang sedang kita hadapi, kita mesti baca dalam konteks roh memimpin aku ke padang gurun. Ini artinya apa? Dalam situasi yang kita sebut penderitaan, kepahitan, kelesuan, kesulitan, kegelapan, petaka, roh Allah ada di situ. Ini. Kalau dia memimpin, itu berarti dia ikut masuk. Nggak ada memimpin baru menendang gitu ya. Memimpin itu berarti dia di depan dan kita ngikut ke sana. Ya. Dia tidak menendang kita ke dalam pencobaan, penderitaan, lalu menyaksikan kita dari kejauhan sambil mengamat-amati apakah kita berhasil atau gagal di situ. Saudara-saudari, Tuhan nggak begitu. Ya. Tidak demikian. Dia memimpin, artinya dia ada di depan dan bersama kita memasukinya. Refleksi dari penginjil Markus ini bagi saya sangat dalam sekali. Penderitaan, kepahitan, kegelapan, petaka, kesulitan itu sebuah kenyataan real yang pasti kita alami, termasuk Yesus alami. Padang gurun itu bukan situasi pilihan, itu sesuatu situasi yang harus dilewati. Begitu. Kalau saya belum pernah siarah, mungkin nanti ada yang mau ngajak saya siarah. Dari tempat satu ke tempat lain di Yerusalem atau di daerah Timur Tengah sana pasti medannya harus melewati itu. Padang gurun. Padang gurun bukan pilihan, padang gurun sesuatu yang harus dilewati. Begitu. Jadi kalau roh memimpin Yesus ke padang gurun, bukan maksudnya roh memilihkan padang gurun untuk Yesus, tapi roh memimpin memang harus dilalui. Begitu. Kenyataan pahit dalam hidup kita itu bukan pilihan roh yang memasukkan kita ke sana, tetapi sesuatu yang memang harus dijalani. Itu yang disebut roh memimpin ke padang gurun. Artinya memang harus dilalui. Namanya hidup nggak harus menerima enaknya saja kan? Ada juga yang sisi tidak enak dan itu juga harus dilalui gitu. Dan Allah ingin kita berani memasukinya sebagaimana Dia berani memasukinya. Allah ingin agar kita tidak lari dari dirinya, lari dari kenyataan itu, tidak menghindarinya. Allah ingin kita menghadapi kesulitan sebagaimana kita menghadapi kemudahan. Kalau kita mencintai siang, kita juga harus jatuh cinta dengan malam. Kalau kita mencintai kegembiraan, kita punya energi untuk menghadapi kegembiraan, kita juga mesti punya energi untuk menghadapi kesedihan. Allah ingin kita menghadapi duka cita sebagaimana kita menghadapi sukacita. Itulah mengapa Markus mencatat roh memimpin Yesus ke padang gurun. Ya. Padang gurun itu bukan pilihan, itu sesuatu yang harus kita lalui. Dan seorang yang beriman dewasa adalah seorang yang tidak menghindari padang gurun, tetapi seorang yang berani memasuki padang gurun. Tetapi ada kata lanjutannya di sana. Roh itu turut hadir bersama kita di padang gurun itu. Karena Dia yang memimpin kita ke dalamnya, Dia ada di depan kita, dan Markus menyebut di padang gurun itu, ini menarik. Ada binatang-binatang liar dan juga ada malaikat-malaikat yang melayani Yesus. Ini saya jujur Bapak Ibu, saya belum pernah mendengar orang mengulas. Saya merasa terlambat untuk memahami ini. Andai kata ini sejak awal banyak orang yang mengulas bahwa di padang gurun tidak hanya ada binatang, tetapi juga ada malaikat, maka orang memiliki perspektif tersendiri mengenai padang gurun dan tidak gampang melarikan diri atau menghindari padang gurun. Di padang gurun itu kita nggak hanya ketemu binatang, tapi kita juga ketemu malaikat. Ya. Kalau orang lagi kesulitan, lagi marah atau lagi kecewa, semua orang jadi binatang. Anjing kau, babi kau, ya, asu. Semua jadi berubah jadi binatang. Tetapi jangan terlalu fokus pada binatangnya atau jangan hanya fokus kepada binatangnya aja. Fokus juga kepada malaikat yang sebenarnya sedang ada melayanimu. Tidak ada padang gurun tanpa malaikat. Saya katakan begitu dalam video saya. Tanda penyertaan Roh Kudus Tuhan di dalam padang gurun yaitu adanya malaikat-malaikat ini. Demikian Anda juga bisa memaknai hidup Anda. Coba temukan
Biar pengalaman kecil, pasti ada malaikat yang sedang bersama Anda di dalam padang gurun hidup Anda. Nah, saudara-saudari, hanya memang ini persoalannya, kita fokus itu terlalu banyak pada binatang. Fokus pada binatang sering lebih besar daripada fokus kepada malaikat. Ini yang membuat kita kurang atau bahkan tidak merasakan hadirnya Tuhan di dalam padang gurun. Akhirnya kita memilih atau mengambil keputusan yang bukan membuat kita keluar dari padang gurun untuk ketemu padang hijau, tapi justru ketemu ngarai, yang membuat kita semakin terjerembab, semakin menukik jatuh ke dalam kekelaman. Karena kita gagal untuk melihat malaikat di tengah areal padang gurun itu. Sehingga keputusan kita akhirnya membuat kita bukannya menemukan padang hijau, padang rumput, tetapi justru menemukan ngarai. Ya. Menemukan lembah yang membuat kita sulit keluar dari situ. Nah, memang harus diakui bahwa pemahaman kita, orang Katolik, kita kelompok kawanan kecil, ya, kita bukan minoritas, tetapi kita kawanan kecil ini, spiritualitas harian kita seringkali sudah terkontaminasi dengan banyaknya pewartaan dari saudara-saudari kita yang berbeda keyakinan dengan kita, yang mengisi berbagai media. Ya, teman-teman kita yang Muslim, yang Protestan, itu membuat kacamata kekatolikan kita, indera kekatolikan kita itu hilang. Yang penting Yesus lah, yang penting Yesus aman, gitu. Pokoknya milih lagu yang penting ada kata Yesus, oh itu udah rohani, gitu. Nggak segampang itu sebenarnya. Coba kalau kita masuk renungkan kenapa ajaran gereja Katolik mengatakan tidak sembarang lagu yang bisa dipakai di gereja. Itu maksudnya. Supaya kita filter kita terhadap hal-hal yang tidak searah dengan iman Katolik itu tajam. Tapi banyak orang yang justru berkelahi gara-gara ingin lagu ini, tetapi romonya bilang nggak boleh. Akhirnya bertengkar. Nah ini. Coba maknai, pahami apa sebenarnya bingkai iman gereja Katolik, supaya kita mengerti juga kita sekarang sedang diarahkan kemana. Ketaatan itu juga bukti dari iman. Ya. Sebab problem tentang waktu itu problem tentang kepentingan. Ini. Tadi saya katakan kepentingan kita manusia dikendalikan oleh waktu. Jenjang pendidikan, usia, kematian, kematangan seksual, batas kemungkinan hidup kita, kepentingan-kepentingan kita semua terikat dalam konteks waktu. Nah, berbeda dengan kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan ruang bahkan. Dia adalah keabadian itu. Dia mengetahui awal dan akhir atas segala hal. Dialah permulaan dan dia juga tujuan segala sesuatu. Maka kepentingan Tuhan itu tidak terikat dengan waktu. Karena itu, tadi di awal saya katakan, saya tidak terlalu suka dengan lagu Waktu Tuhan itu. Terdengar sangat indah dan banyak yang cover. Termasuk frater-frater juga banyak yang suka lagu itu. Saya pun sering bergumam sih, karena sudah sering dengar, akhirnya lama-lama ngomong sendiri. Waktu Tuhan ada. Tapi sejatinya untuk saya sebetulnya nggak pas gitu. Nah, kadang kita masa bodoh, yang penting ada kata Tuhan, seperti saya katakan, itu pasti sudah Kristiani. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu, saudara-saudari. Saya pribadi sebenarnya sangat anti dengan pernyataan, ini izin Tuhan, oh ini sudah takdir, sedikit-sedikit, oh ini kehendak Tuhan. Saya kurang suka yang begitu. Bahwa keluarga kita menjadi korban gunung meletus, salah satu dari kita mungkin juga pernah jadi korban COVID-19 ini. Pesawat jatuh. Sekali lagi, tadi pertanyaan di awal ini. Apakah itu seizin Tuhan? Apa itu sekehendak Tuhan? Naif sekali kelihatannya. Bahkan kalau pasangan kita berpaling, pasangan hidup kita berkhianat, menolak kita disandra oleh terorisme dan sebagainya. Apa itu seizin Tuhan? Bahwa kehendak Tuhan tetap bisa terlaksana di balik bencana, bahwa kehendak Tuhan tetap bisa terlaksana di balik kejahatan, bahwa kehendak Tuhan tetap bisa terlaksana di balik kegagalan, tragedi, dan sebagainya, itu benar. Tetapi menempatkan Tuhan sebagai dalang atau pimpinan yang mengeluarkan izin-izin atas tragedi,
tampaknya itu pemikiran atau iman yang keliru. Ya. Tuhan tidak senaif itu. Kita mungkin bertanya, Romo, bagaimana dengan kisah Ayub? Mungkin pernah membaca kisah Ayub. Bukankah diceritakan bahwa iblis diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kehidupan Ayub? Mulai dari harta benda materinya, sampai relasi keluarganya habis, bahkan sampai tersisa nyawanya, karena tubuhnya kemudian menjadi penuh luka dan sebagainya. Nah, ada dua hal di sini sebenarnya kalau kita membaca kitab Ayub itu. Yang pertama, yang perlu kita pahami, rujukan iman kita itu pertama-tama adalah Yesus Kristus. Seorang Kristen tidak boleh merenungkan kitab suci itu lepas dari bingkai iman akan Yesus Kristus. Ketika kitab Ayub dibaca tanpa dasar pemahaman iman akan Yesus Kristus, maka kita akan menjadi orang Yahudi. Ya. Dan bukan menjadi orang Kristen. Kalau kita melawan Bapak Ibu misalnya tidak setuju dengan saya dan berpegang teguh kepada kitab Ayub, kita menjadi Yahudi. Gitu. Refleksi orang Kristen itu menempatkan Alkitab bukan di atas iman, tapi menempatkan Alkitab di dalam bingkai iman. Begitu. Kita membaca kitab Kejadian dalam bingkai iman Katolik. Kita membaca semua kitab Ayub dan macam-macam, semua dalam bingkai iman Katolik. Jadi Alkitab itu berada di dalam iman, bukan di luar iman. Ya. Cara membaca dan cara memahami Alkitab kita agak beda. Mungkin nanti 1-2 waktu cari narasumber lain yang bisa menerangkan ini secara lebih baik. Hal yang kedua kalau kita membaca kitab Ayub, yang perlu dipahami adalah kitab Ayub hendak menceritakan tentang kepedihan hidup yang teramat dalam, penderitaan yang luar biasa. Sebuah kenyataan hidup dalam mana Tuhan terasa tidak peduli, tidak menggubris, sedemikian diam, sehingga seakan-akan suara setan yang lebih terdengar. Juga demikian dalam hidup keseharian kita. Seringkali kita mengalami kenyataan di mana Tuhan kok diam ya, sehingga sepertinya suaranya setan yang lebih keras terdengar. Itu pergumulan kita semua. Nah, dalam situasi hidup yang demikianlah, Ayub mencontohkan sebuah teladan kesetiaan pada Allah. Bahwa tidak pernah ada yang sia-sia dari sebuah kesetiaan. Atau kesetiaan tidak pernah berujung kepada kesia-siaan. Ini. Kita kembali. Nah, saya sangka kita harus berhati-hati dengan pernyataan-pernyataan yang menjadi mirip obat bius atau obat penahan rasa sakit tadi saya katakan. Kita dipaksa tenang dan rileks sementara sebenarnya itu sangat menyakitkan. Saya sangka kita harus cermat. Iman kekristenan itu bukan obat bius yang memaksa kita untuk tenang di saat kita memang semestinya menjerit. Kita bisa melihat bagaimana pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Ini pergumulan kemanusiaan yang sungguh-sungguh. Itu bukan hanya cerita rekayasa. Kadang kita gagal mengkontemplasikan penderitaan Kristus, itu karena kita berpikir hidup Yesus endingnya bahagia, kebangkitan. Akhirnya, penderitaan Kristus hanya seperti drama. Ketika Jumat Agung rame-rame buat drama. Bukan merenungkan, malah menertawakan akhirnya. Apalagi ketika pemeran drama itu lucu atau malah disalib, tiba-tiba salibnya bengkok dan jatuh dan sebagainya. Akhirnya menjadi semacam dagelan. Kontemplasi kita seringkali gagal karena kita, ya Yesus kan Tuhan, jadi penderitaannya itu, ya dia kan Tuhan. Gitu. Kita Katolik nggak boleh begitu. Kita nggak boleh melompat. 100% Allah atau sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Ini iman ini yang kita pegang. Dia bukan Allah yang berpura-pura jadi manusia, itu bid'ah. Ya. Nah, di Taman Getsemani, bagaimana dia sampai mengeluarkan peluh darah, keringatnya sampai keluar butir-butir darah. Bagaimana pergumulan itu, kita bisa bayangkan sedemikian beratnya. Yesus bergumul dengan peristiwa yang akan menimpa dirinya. Ya, dia menjerit. Yesus secara manusiawi dia menolak untuk mengalami penderitaan begitu. Siapa yang mau mengalami penderitaan? Ya, siapa yang mau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu? Tetapi kata-kata Yesus bagus sekali.
Tetapi kalau apa yang akan terjadi padaku, Bapa, bisa menjadi pintu lebar bagi terwujudnya rencanamu, maka terjadilah padaku yang diringkas, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Kalau memang salib yang akan aku jalani ini bisa membuat rencanamu semakin terwujud, Bapa, aku persembahkan rasa sakitku ini. Terjadilah padaku. Iman kekristenan berisi bagaimana Allah menyertai kita manusia, bagaimana Allah berjalan bersama kita, hadir dalam setiap momen, baik suka maupun duka. Dalam peristiwa Natal, tema Immanuel demikian diberi tempat yang besar. Ya. Semoga sempatkan diri nanti untuk nonton salah satu video saya juga. Ya, saya dari tadi promosi terus, mohon maaf. Tapi ini memang penting. Ada sebuah video yang saya unggah, mengapa Allah harus repot-repot jadi manusia. Saya rasa penting, Bapak Ibu, cobalah tengok ke sana. Bukan untuk keuntungan saya, tapi untuk kepentingan Anda sendiri. Ada 3 yang saya ungkapkan, supaya manusia tidak ingin jadi Tuhan. Adam dan Hawa ketika digodai oleh iblis, dia bilang, nanti makan buah ini kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Oh ya, jadi keinginan untuk jadi sama dengan Tuhan, atau menjadi Tuhan bagi yang lain, itu dosa. Dan justru alasan itulah kenapa Allah mau menjadi manusia. Kalau Allah saja mau menjadi manusia, maka ini melawan hasrat manusia yang ingin menjadi Tuhan. Yang kedua, supaya manusia tahu seperti apa Allah itu sebenarnya. Kalau tadi seperti saya katakan di awal, kalau perspektif atau pemahaman kita tentang Allah itu keliru, itu juga yang membuat kemudian pemahaman kita atas hidup ini menjadi keliru. Dan yang ketiga, supaya manusia tahu seperti apa manusia itu seharusnya. Ya. Setelah Yesus, dengan melihat Yesus, kita melihat imago Dei, melihat gambar Allah, melihat manusia yang sejati. Jadi, konsep iman Allah beserta kita itu sangat khas Kristiani. Ya. Kenapa Allah harus beserta kita? Supaya visi hidup kita sama dengan visi Allah. Kalau tidak, Allah ingin gini, kita lari lain. Begitu. Karena itu dia harus datangi kita, berjalan bersama kita supaya arah gerak kita seirama dengan apa yang dari dulu ia cita-citakan sewaktu menciptakan langit dan bumi. Karena itu perlu disadari dengan baik bahwa dalam hidup ini bukan hanya ada kepentingan pribadiku, tetapi ingatlah juga bahwa ada kepentingan Allah. Atau Allah juga punya kepentingan. Ini. Kepentingan kita harusnya ada dalam bingkai kepentingan Tuhan. Itulah kenapa kita harus menjadi sama seperti Kristus, supaya kita paham apa kepentingan Bapa sebenarnya. Karena hanya Yesuslah kiblat kita untuk mengerti kehendak Bapa atau kepentingan Bapa. Kalau toh kita menjadi korban dari penyimpangan, ini refleksi lanjutan, kalau toh kita akhirnya menjadi korban dari kelalaian, dari kejahatan orang lain, kalau toh kita menjadi bagian yang terasa dirugikan akibat orang lain, yang kerugian yang diakibatkan baik oleh manusia maupun alam, gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya. Kalau kita menjadi korban dari itu semua, saudara-saudari, renungan saya mengatakan jangan terlalu kalut di dalamnya. Romo gampang sekali ngomong begitu. Ya, memang gampang. Tetapi ini prinsip. Jangan terlalu kalut di dalamnya. Kenapa? Sebab Allah itu beserta kita. Ini kata-kata yang harusnya masuk, bukan hanya menjadi kata-kata simbolis dalam Ekaristi. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Tuhan sertamu. Dan kita menjawab, dan sertamu juga. Itu kita aminkan nggak Tuhan beserta itu? Ya. Dia beserta kita, berproses bersama kita untuk mengarahkan kita kepada kepentingan agungnya. Allah bersama kita berproses entah dalam keberhasilan maupun di dalam kepahitan kita. Proses yang Allah kerjakan akan tetap berjalan, entah suka atau duka, entah hidup atau mati. Proses Tuhan tidak bisa dihentikan. Kehendaknya tidak akan pernah gagal. Saya sering mengatakan, mari kita jangan terlalu cepat protes terhadap apa yang Allah sedang proses. Ada satu anak di Yogyakarta,
membuat sebuah lagu karena dia menghubungi saya, Romo boleh saya ciptakan sebuah lagu dari kata-kata itu. Dan bagus sekali lagu yang dia ciptakan. Kita jangan cepat protes terhadap apa yang Allah sedang proses. Proses itu bisa menjadi lambat, menyakitkan, atau menjadi berat, itu karena pertama, ketidaksabaran kita sendiri. Yang muncul karena mendewakan kepentingan atau keinginan kita. Ini. Saat semuanya ingin cepat-cepat, maka Tuhan akan terlihat seperti begitu payah dan lambat. Kita inginnya cepat, doa harus cepat terkabul, keinginan harus cepat terwujud. Ujung-ujungnya, Tuhan akan terlihat sebagai sosok yang sangat payah bagi kita. Kita perlu membangun mimpi, memiliki keinginan, tapi jangan sampai kita digiring dan diperhamba oleh keinginan yang akhirnya membuat kita kehilangan banyak hal dalam kenyataan atau dalam hal yang sebenarnya, termasuk kehilangan hasrat untuk menikmati hidup kita sendiri. Ya. Terlalu memiliki visi bagus, tapi tidak boleh kehilangan atau lepas dari kenyataan. Beriman itu berarti kita melemparkan pandangan kepada Tuhan, tapi kaki kita masih menginjak bumi. Jadi jangan beriman supaya kaki kita tidak menginjak bumi. Artinya, jangan beriman supaya kalau hujan tidak basah, kalau panas tidak, kalau matahari terik tidak panas. Jangan beriman untuk, saya katakan, jangan beriman dengan harapan untuk mengubah, tapi berimanlah supaya engkau bisa berbuah. Proses yang Tuhan sedang kerjakan bisa juga menjadi lambat, menyakitkan, dan berat, karena kita berada dalam ruang sosial, dalam mana tidak semua orang memiliki perspektif yang sama tentang Allah, tentang hidup, seperti kita. Ini. Masing-masing orang, pemeluk agama, kepercayaan, memiliki refleksi yang berbeda-beda, memiliki juga kepentingan yang berbeda-beda. Dan kita bisa menjadi korban dari semua itu. Yesus juga menjadi korban dari perbedaan refleksi dan perbedaan kepentingan dari muridnya sendiri, Yudas. Mari kita sejenak lihat kisah Yudas. Pengkhianatan Yudas adalah sebuah kegagalan kemuritan. Ini. Kisah pengkhianatan itu menunjukkan peperangan kepentingan antara Yudas dengan Yesus. Yudas, dalam analisa saya, interpretasi saya, dan studi saya pribadi, bukan semata-mata dia menjual Yesus untuk uang 30 keping perak. Bukan. Tapi lebih besar daripada itu, dia ingin menjadikan Yesus sebagai umpan pemberontakan. Ini kalau guru yang tadinya dieluk-elukan pada Minggu Palma itu ya, kemudian terdengar ditangkap, ini bisa menjadi gerakan melawan Roma. Dan Yudas sepertinya juga kelompok kaum selot, yaitu kelompok yang diam-diam bergerilya untuk mengusir Romawi. Nah, Yesus ingin dijadikan sebagai tumbal atau umpan, ya, sebagai umpan dari pemberontakan. Kepentingan Yudas itu bertolak belakang dengan kepentingan Yesus. Ini. Tetapi apakah pengkhianatan Yudas itu menjadi ujung dari perjuangan kepentingannya, itu mengakhiri atau menggagalkan kepentingan Yesus? Oh, ternyata tidak. Ya. Pengkhianatan Yudas tidak menghalangi kepentingan Yesus atau kepentingan Allah. Dalam refleksi pribadi, saya melihat Allah tetap berkarya di balik kegagalan Yudas sebagai murid. Untuk selamanya Allah tidak pernah membenarkan pengkhianatan. Ya, ingat, ada orang mengatakan untung Yudas berkhianat. Kalau nggak berkhianat, kita nggak akan ketemu Yesus seperti ini. Itu bodoh. Ya. Untuk selamanya Allah tidak pernah membiarkan pengkhianatan. Tetapi pengkhianatan dan penyangkalan, pengkhianatan Yudas, penyangkalan Petrus, tidak menjadi aral penghalang bagi Tuhan untuk mengarahkan manusia pada kepentingannya. Terbalik cara berpikirnya. Cara berimannya terbalik. Harus seperti itu. Bukan, oh syukur ada pengkhianat supaya kita jadi begini. Bukan. Tetapi di dalam pengkhianatan, Allah tidak berhenti untuk menyelenggarakan kepentingannya. Ya. Di dalam penderitaan dan di atas kayu salib pun, Allah tidak meninggalkan Yesus.
Kisah hidup Yesus menjadi tanda paling jelas bahwa di dalam penderitaan pun Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Ini memberi afirmasi pada kisah Yesus yang dicobai di padang gurun. Tadi saya renungkan. Di situ Allah tidak meninggalkan. Selain ada binatang liar, ada juga malaikat yang melayani. Kita bisa lihat selanjutnya. Dari pengkhianatan Yudas, kita akhirnya mengenal penebusan Kristus. Tapi apakah penebusan harus diawali dengan pengkhianatan? Tidak. Tetapi pengkhianatan Yudas yang menjadi tragedi manusia sepanjang zaman ini tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyelenggarakan kehendak-Nya. Begitu. Ya. Nah, saudara-saudari, merenungkan semua ini, kita melihat keseluruhan apa yang terjadi pada diri Yesus. Kita belajar bahwa jangan mengukur kasih Bapa seturut waktu atau kepentingan kita. Ya. Kita perlu melihat kasih Allah, kasih Bapa dalam bingkai kepentingannya. Demikian halnya dalam pengalaman kita. Kita kembali lagi, kecelakaan, sakit penyakit, bencana alam, wabah, terorisme, diskriminasi, konspirasi, dan macam-macam, bukan kehendak Allah. Jangan lagi katakan itu. Tetapi jika akhirnya kita mengalami semua itu, hayatilah dan imanilah bahwa itu tidak akan membuat kepentingan Allah atau kehendak Allah bagimu, bagi dunia ini, menjadi gagal. Ya. Saya akan ulang-ulang terus ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, itu semua demi kebaikanku. Saya berharap sampai pada poin ini Anda mengerti kritik saya atas lagu itu. Tuhan tidak dengan sengaja menjatuhkan pesawat Sriwijaya untuk kebaikan kita di sini. Saya nggak menemukan kebaikan Allah dengan menjatuhkan pesawat untuk kebaikanku. Bagaimana? Tuhan tidak sengaja mendatangkan tsunami untuk kebaikan. Tuhan tidak dengan sengaja menciptakan terorisme untuk kebaikan. Tuhan tidak sengaja memiskinkan orang lain di sana untuk kebaikan kita di sini. Tuhan tidak dengan sengaja membuat jalan di pedalaman Kalimantan tempat saya bekerja hancur penuh lumpur untuk kebaikan orang di Surabaya, di Jakarta, di Singapura. Tidak. Jadi jangan pernah mengatakan penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk kebaikanku. Itu dosa yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Orang Katolik tidak boleh terjebak dalam arus teologi yang seperti itu. Akhirnya, saudara-saudari, saya tiba pada beberapa poin terakhir. Refleksi iman Kristiani yang tepat ketika kita berhadapan dengan berbagai kenyataan yang tidak kita inginkan atau tragedi, apa? 1. Kenyataan seperti apapun tidak akan menghentikan Tuhan. Ini prinsip, untuk mewujudkan kehendak-Nya. Kita banyak menemukan refleksi positif di atas penderitaan, kepahitan, sakit penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Tetapi bukan untuk itu Tuhan sengaja mendatangkan petaka. Ya. Kalau kita memiliki refleksi yang baik tentang musibah, tapi bukan demi refleksi itu Tuhan membuat kita mengalami musibah. Sebaliknya, di dalam petaka itu pun Tuhan bertindak, sehingga kita tidak pernah terhalang untuk mengalaminya. Yang kedua, kita perlu bertanya, apa yang sekarang harus aku lakukan bagi Tuhan? Atau apa yang sekarang harus aku lakukan agar di balik kenyataan pahit diriku atau mereka, aku pun tetap bisa menjadi mitra kerja bagi kehendak atau kepentingan Tuhan? Ini yang perlu untuk refleksi. Nah, akhirnya saya pernah mengutarakan ketidaksetujuan saya pada seseorang yang berkata, COVID-19 terjadi karena Tuhan mengizinkan. Mungkin pernah mendapat sebaran WhatsApp ini, ya. COVID-19 seizin Allah, seizin Tuhan. Ya, saya mengutarakan dalam satu video saya di channel YouTube saya. Ketidaksetujuan saya berangkat dari refleksi saya atas kitab Kejadian mengenai Adam dan Hawa yang dilarang oleh Tuhan untuk makan buah pohon itu. Tuhan tidak mau manusia berdosa. Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mau manusia itu mati.
ini. Tuhan tidak mengizinkan manusia berdosa. Ada banyak teori tentang wabah COVID ini. Yang paling heboh itu menyangkut teori konspirasi, kan kita tahu. Semuanya motif ekonomi, ada motif politik, dan sebagainya. Apapun lah itu. Saya tidak maksud mau mengulas teori itu. Yang jelas, Tuhan tidak mengizinkan dosa dan akibat-akibat yang terjadi. Tetapi kalau kemudian terjadi hal seperti yang sekarang sedang terjadi, dan kita menemukan hal-hal baru, menemukan kekuatan baru, menemukan refleksi dan penghayatan baru, menemukan hikmat yang baru, menemukan penghayatan akan Tuhan yang lebih kokoh daripada sebelumnya, semakin beriman kita. Nah, ini tanda-tanda bagaimana Tuhan bekerja di dalam proses yang menyakitkan itu. Jadi jangan mengatakan supaya iman kita kuat, maka Tuhan datangkan bencana. Itu bukan iman Katolik. Ya. Nah, saudara-saudari, kesimpulannya apa dari semua yang saya ocehkan tadi? Kepentingan manusia terikat dengan waktu. Kepentingan Tuhan tidak terikat dengan waktu. Perspektif kita atas hidup ini sempit, sedangkan Tuhan memiliki perspektif yang tak terbatas. Karena itu, cara kita melihat hidup ini harus seperti cara Yesus melihat kenyataan hidup. Seperti apa? Pertama, dalam pengalaman sukacita atau yang menyenangkan. Di saat Yesus mulai menanjak populer dalam karir sebagai pengkhotbah dan penyembuh, dia berkata, mari kita pergi ke tempat lain. Yesus tidak mau tinggal di situ. Yesus tidak berhasrat untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dia terpanggil untuk mengembangkan orang lain. Ini. Hal-hal yang sekiranya bersifat potensi untuk meningkatkan diri sendiri, perlu juga untuk meningkatkan orang lain. Kalau dipikir-pikir, saat pergi ke tempat lain itu Yesus harus mulai lagi dari nol. Tetapi sukacita pribadi atau kelompok, popularitas diri sendiri atau kelompok, tidak boleh menahan atau menjadi batu sandungan bagi kepentingan ilahi, bagi kepentingan Bapa. Ya. Yang kedua, atas kepahitan. Kita belajar dari Yesus. Di saat mengalami penderitaan, di saat ada kemungkinan untuk menghindarinya, Yesus punya peluang untuk menghindari itu. Untuk lari daripadanya. Dia bilang, kamu pikir aku tidak bisa datangkan malaikat untuk ini semua? Ada kemungkinan untuk itu. Tetapi Yesus berkata, kalau dengan terjadinya hal ini, kehendakmu dapat semakin terjadi, maka terjadilah padaku Bapa. Orientasi hidup kita harus seperti Yesus, karena kita ini muridnya. Manis ataupun pahit yang aku alami tidak boleh membuatku menghalangi kehendak Allah. Yang kedua, kita perlu ingat bahwa hidup ini bukan melulu kepentingan kita, tapi juga kepentingan Allah. Bahkan keberadaan kita, durasi hidup kita, dan lokasi hidup kita, bagian dari kepentingan Allah. Jadi jangan beriman untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Kita beriman untuk kepentingan Allah. Ini. Ya. Jadi doa-doa kita arahnya mesti ke sana, bukan ke sini. Yang ketiga, kita perlu paham bahwa Tuhan mengatasi ruang dan waktu. Durasi hidup kita dengan segala kenyataan di dalamnya menjadi bagian dari proses yang Tuhan sedang lakukan. Karena itu, kita jangan cepat protes terhadap apa yang Tuhan sedang proses. Pahit sedikit, jatuh sedikit, kita sudah teriak-teriak berontak dan mengambil keputusan atau jalan-jalan pintas untuk keluar darinya. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak percaya bahwa dalam situasi apapun, bahkan di dalam kematian pun, Allah itu berkarya. Kematian Yesus, kisah Yesus sampai bangkit mau mengatakan bahwa kematian itu tidak menghentikan proses. Kematian tidak menghentikan proses Allah menebus umatnya. Dan itu terjadi dibuktikan dengan kebangkitan Kristus. Ya. Jadi sebelum, kadang-kadang penderitaan kita belum membuat kita berhadapan dengan kematian. Bagaimana teman-teman kita yang digorok itu oleh teroris dan sebagainya. Saya mengeri sekali. Andai kata kita yang mengalami itu, bagaimana disposisi batin kita di situ. Ya. Maka keputusan apapun yang kita ambil dalam kepahitan, harusnya adalah keputusan dalam bingkai kehendak atau kepentingan Allah. Yang keempat,
Kedekatan kita dengan Tuhan bukan bujuk rayu agar Tuhan sudi mengubah dan mengutak-atik kenyataan yang tidak kita inginkan menjadi kenyataan yang kita inginkan. Sebaliknya, kedekatan kita dengan Tuhan agar bersama Tuhan kita bisa berbuah dalam setiap keadaan. Jadi, kata kunci bagi saya, kita beriman bukan untuk mengubah keadaan, tapi kita beriman supaya dalam keadaan apapun kita bisa berbuah. Saudara-saudari, itu sekian refleksi yang saya tawarkan, yang saya berikan untuk Anda. Selamat bermenung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.